Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas dana berata luhur, ya TB 2025 Q4. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja share di kolom komentar ya. Oke, untuk TB kita lihat untuk riwayat pembagian dividennya, dan ini adalah perusahaan yang baik. Kenapa? Karena lihat 3 tahun ke belakang dia bagi dividen. Ya, gitu. Jadi ini adalah ciri perusahaan yang baik gitu. Cuman memang agak sedikit bingung karena apa? Karena kan di sini memang tulisannya interim. Ya dari data yang saya dapatkan gitu. Nah, dia kok bagi interim sering, kenapa nih 2025 kok nggak ada ya interim juga gitu. Nanti mungkin kita bisa cek lebih lanjut ya. Cuman nggak apa-apa, yang terpenting sebenarnya 3 tahun ke belakang. Ya kalau tahun buku 2025 kita hitungnya penilaian 3 tahun ke belakang 2024, 2023, 2022. Ya jadi kalau yang kayak gini ini masih termasuk kategori perusahaan yang baik saya rasa. Ya. Ada dividen, kita perusahaan terbukti profit dari bisnisnya, kondisi keuangan yang stabil dan punya nilai tambah untuk pemegang sahamnya ya. Oke, kita langsung ke laporan keuangannya. Oke, ini kita lihat loh satuannya ribuannya. Oke, kita lihat untuk yang pertama kas tarakasnya dulu. Ya, nah kita harus lihat kas tarakas karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Ya, jadi si uangnya ini punya fungsi, ingat ya, untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilainya nggak boleh terlalu sedikit, karena kalau terlalu sedikit bisa jadi perusahaan terganggu semua ininya. Ya. Nah, untuk posisinya kasnya dia naik 199 juta miliar triliun. Nah, kan ribu, ya ribu juta miliar ya, 199 miliar. Ya, naik sekitar 44%, gitu nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya. Oke, selanjutnya kita loncat dulu ke ekuitas. Ya, kita langsung mana turun. Nah, di sini kita langsung pilih saldo laba. Ini harus kita lihat kenapa? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4 ya. Jadi si TB sampai 2025 Q4 telah menghasilkan total profitnya sebesar 810 miliar di luar dividen yang telah dibagikan ya. Jadi ini adalah perusahaan yang baik ya, dia bisa bagi dividen. Gitu ya. Nah, jadi harapannya juga dia kan naik saldo laba naik kan berarti untung ya gitu, berarti mudah-mudahan dia bisa bagi dividen ya nanti pas RUPS-nya ya gitu. Oke, sekarang kita lihat dulu untuk ke ini ekuitas milik ya, kita pindahin dulu 1084. Oke ya, di sini kita lihat rasio saldo laba terhadap modal awal di 1,96. Artinya TB ini telah menghasilkan profitnya sebesar 1,9 kali modal awalnya ya di luar dividen. Jadi ibarat modal 1 miliar telah profit 1,9 miliar di luar dividen. Ya, ini perusahaan yang baik. Dan secara PBV pun dia ini ya udah di bawah 2 kemarin, kalau usah di 2002 di Q3 ada yang request juga, kalau nggak salah mungkin masih di 2, ya sekarang kalau nggak salah ini udah 1,5 ya, jadi udah semakin murah ya secara PBV, meskipun masih di atas 1 ya, di 1,5 ya, masih premium lah ya. Selanjutnya kita lihat di laporan laba rugi ya. Di laporan laba rugi kita lihat pendapatan usaha. Ya, kenapa kita harus lihat? Karena si pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Dan untuk kinerja pendapatannya memang turun ya, turun 14%, setara 83 miliar. Selanjutnya nanti si pendapatan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa, nanti akan kita bisa menghitung laba bruto ya, yang ini nilainya. Ini kita harus lihat karena laba bruto ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan. Ya, jadi lihat-lihat dari gross profit margin. Jadi misalnya ini 41%, teman-teman jual barang 100.000, itu ambil profit quarter 41.000. Ya, jadi makanya cari perusahaan yang laba bruto tinggi mungkin, net profit tinggi, GPM tinggi mungkin, gitu ya, sesuai dengan sektornya, karena semakin tinggi laba bruto, semakin tinggi juga laba bersihnya nanti. Ya, laba bruto nanti kan dikurangi oleh beban operasional, non operasional, beban pajak, nanti baru kita bisa menghitung sisanya ya, laba bersihnya. Ya, inti dari laporan laba rugi. Oke ya. Di sini kita lihat secara PBH mungkin sedikit premium di 1,5, tapi di PER-nya ini dia di bawah 15 ya, di 13,8, masih di atas 10 gitu, tapi sudah mulai oke lah gitu, mulai acceptable. Nah, selanjutnya kita lihat secara laporan arus kasnya. Kita lihat langsung ke penerimaan kasnya ya. Ini kita lihat penerimaan kas. Kenapa? Karena penerimaan kas ini adalah jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan. Ya, jadi di sini kita lihat rasionya tinggi ya, 101%. Artinya apa? Gitu. Artinya customernya bayar selalu full. Ya, gitu. Kenapa selalu full ya? Karena rasionya 100%. Jadi kalau 101% ya, jadi jual barang 100 juta, customer bayar 101 juta.
gitu ya. Jadi apa namanya 1 juta lebihnya itu bisa jadi adalah piutang yang sebelumnya mungkin belum tertagih ya gitu. Jadi udah dibayarkan. Nah, ingat jadi si kas harus dikumpulkan karena punya fungsi untuk ini semua ya. Nah, di sini kita lihat untuk apa namanya net CFO-nya di sini uangnya nanti digunakan untuk bayar operasional, nanti muncul net CFO ya. Nilainya wajib positif karena kalau dia positif dia apa namanya bisa menghasilkan uang tunai. Jadi uangnya itu nggak cuma habis untuk bayar operasional aja. Ya, dan di sini kita lihat untuk kinerja net CFO ini memang dia naik 16% gitu. Dan tadi mungkin ada yang terlewat sedikit kita ini dia pendapatan turun, tadi gross profit juga turun. Ya, laba bersih tapi ini turun tipis. Ya, jadi masih bagus sih saya rasa ya. Nah, tapi net CFO ini tadi ya meningkat, bagus ya. Jadi meskipun perimaan kasnya turun ya karena pendapatannya juga turun. Nah, oke, selanjutnya kita cek untuk aktivitas ekspansi usahanya. Di sini nilainya positif. Ya, kalau nilai positif artinya perusahaan dia menahan ekspansinya gitu. Tapi harus kita lihat sih pos keuangannya kenapa dia positif ya. Dan ini kalau kita lihat kan ini dua-duanya positif nih ya, yang periode sebelumnya sama yang sekarang. Kalau yang sekarang nih kalau kita lihat memang ini kontribusi terbesar itu adalah ini perimaan bunga. Ya, sama satu lagi kalau yang di periode sebelumnya ada penjualan aset tetap. Ya, kadang kalau penjualan aset tetap itu bisa aset produktif. Cuman nggak masalah gitu ya. Saya rasa kalau memang dia mungkin udah usang dijual ya. Cuman masalahnya gitu kadang ini apa namanya ininya apa ekspansinya ini dia lebih kecil daripada hasil penjualannya ya. Jadi kembali yang tadi gitu ya. Jadi perusahaan ya mungkin dia menahan ekspansi, apalagi juga ini perolehan aset tetap di sini juga dia cuma 1/10-nya. Ya, jadi perusahaan mungkin cenderung hanya maintenance aja. Saya rasa ya yang di 2025 Q4. Nah, selanjutnya untuk aktivitas pendanaan, di sini kita lihat nilainya negatif. Ya, kalau negatif artinya bagus. Artinya perusahaan itu dia berusaha untuk apa namanya melunasi pinjaman atau enggak dia bayar dividen. Ya, cuman di sini kita lihat di sini memang dia nggak ada tulisan pembayaran apa ya namanya pinjaman. Ya, jadi ini mungkin secara sekilas ini bebas hutang kali ya. Kita coba intip dulu sedikit ya. Iya, perusahaan ini nggak punya utang. Gitu ya, cuman gitu ya. Kalau kita lihat gitu ya. Ini apa namanya sebenarnya ini bagus ya polanya gitu ya. Plus min dan ada kenaikan kas tarakas. Cuma memang plus ini kan memang dia dari adjustment dari bunga. Ya, jadi ini kenaikan kas tarakasnya ini naik signifikan ya. Cash flow-nya saya rasa segini sehat. Gitu. Jadi mungkin seharusnya sih dengan kondisi kas yang sehat sepertinya harusnya dia bisa bagi dividen. Ya, di tahun buku 2025-nya gitu. Nah, selanjutnya kita cek untuk ke aset lancarnya ya, kita nilai likuiditas dan solvensinya. Kita balik lagi ke atas yang ini nilainya. Turun lagi. 99. Ya, di sini kita lihat ya memang untuk apa rasio lancarnya dan rasio kasnya ini sangat-sangat kuat ya di 12 kali gitu. Jadi kewajiban depan matang harus lunas kurang dari setahun kan 54 miliar ya. Nah, tapi uang di dompet ada 651 miliar gitu. Jadi dengan mudah ini dilunasi. Ya, jadi ini posisi likuiditasnya sangat-sangat kuat ya, dan juga perusahaan ini dia nggak punya utang ya, zero debt, short term debt-nya ya. Lalu untuk jangka panjang di sini juga dia nggak ada utang ya, saya lihat. Jadi ini sangat rendah resiko saya rasa. Ya. Nah, di sini kita lihat salah ini 0, harusnya 0 ya. Nah, kita lihat tuh ya. DR-nya rendah ya di 0,05 gitu ya, long term debt to equity-nya 0. Ya, jadi perusahaan ini ya rendah resiko gitu untuk jangka pendek, jangka panjang saya rasa. Ya, bebas utang. Cuman yang kalau seperti ini ya tinggal dipantau aja gitu ya. Rutinnya bagi dividen gitu. Jadi supaya benar-benar kita membuktikan kalau memang perusahaan itu memang dia terbukti untung. Gitu ya, kadang banyak perusahaan itu dia ngaku untung tapi kalau nggak bagi dividen ya gitu, kalau nggak bagi dividen saya rasa ya untung cuma di atas kertas aja ya. Tapi kalau perusahaan ini kan ini laba ada, cash flow juga ada gitu ya, apalagi kalau kita lihat dari yang tadi pola CFF ya kan tadi pembayaran dividennya ada ya di sini ya, ini juga harusnya dia bisa bagi dividen gitu ya. Jadi saya rasa ya TP perusahaan yang baik ya gitu. Nah, jadi setelah dipindahkan data-data keuangannya, perusahaan ini adalah saya rasa perusahaan yang baik ya, 3 tahun ke belakang bagi dividen gitu. Dan juga saldo labanya positif ya, telah profit sebesar 1,9 kali modal awalnya, PBV ya cukup premium di 1,5 ya, tapi secara per sedikit udah mulai acceptable di 13,8 kali ya. Cash flow-nya saya rasa ini sehat, baik
gitu ya. Tinggal ditunggu aja dividennya ya. Dan juga untuk resiko bisnis saya rasa untuk likuiditas dan solvabilitas ini kan zero debt ya gitu. Jadi rendah resiko sih saya rasa ya. Tinggal masalah harga aja cocok atau enggak gitu tuh masing-masing tiap teman-teman aja yang nilai ya. Nah, jadi mungkin itu aja gitu ya sharing saya untuk TB gitu ya. Dan perlu saya sampaikan kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental. Hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q4 ya. Jadi untuk prospek kedepannya silahkan nilai sendiri ya. Dan saya nggak bahas harga sahamnya ya. Kalau harga saham kita kembalikan ke mekanisme pasar. Dan juga untuk valuasi saya hanya pakai PBV dan PER. Ya, jadi kalau ada teman-teman metode yang lebih canggih, metode valuasi yang lebih baik, lebih akurat, silahkan digunakan. Karena metode valuasi itu dia sifatnya subjektif dan relatif, berbeda untuk setiap orang. Ya, oke teman-teman itu aja mungkin. Terima kasih sudah menyimak ya. Kalau ada pertanyaan ada request saham langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, semoga bermanfaat. Gitu saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.